Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurmin selaku dosen manajemen pemasaran 2 yang telah mengajarkan saya dan teman-teman dalam semester 4 kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Wahyudin dari kelompok 6. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil pembuatan makalah dengan judul Merancang dan Mengelola Komunikasi Pemasaran Terintegrasi. Namun saya di sini membuat makalah dengan sendiri karena dua teman saya tidak bisa ikut serta dalam menyusun makalah ini. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian manajemen komunikasi pemasaran. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen komunikasi pemasaran adalah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang mendapatkan informasi mengenai area pemasaran atau target pemasaran serta menjaga menumbuhkan nilai pelanggan yang unggul dengan memperhatikan beberapa aspek. Pembahasan yang kedua yaitu pentingnya komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran ini memegang peranan yang sangat penting bagi pemasar. Jadi tanpa komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk di pasar. Penentuan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran komunikasi pemasaran. Yang pertama, membentuk ekuitas merek. Komunikasi pemasaran memiliki peran untuk membentuk ekuitas merek dari sebuah produk atau jasa dengan menggunakan bauran komunikasi serta kerangka-kerangka dasar komunikasi. Ekuitas merek akan berubah naik atau turun tergantung pada upaya-upaya untuk meningkatkan ekuitas merek tersebut. Yang kedua yaitu memilih media komunikasi. Peran komunikasi pemasaran sebagai untuk memilih media komunikasi untuk menyampaikan pesan juga sangatlah penting. Contohnya adalah memilih iklan sebagai metode pemasaran akan memberikan dampak positif bagi produk ataupun jasa yang dipasarkan. Seperti kita ketahui bersama, fungsi iklan sangatlah besar dan berguna sekali untuk menginformasikan dan menawarkan produk ataupun jasa kepada para konsumen. Jika sebuah produk tidak diiklankan, maka kemungkinan besar masyarakat selaku konsumen tidak akan mengetahui produk tersebut. Yang ketiga yaitu menjadikan produk diterima dengan baik. Peran komunikasi pemasaran yang dilakukan baik juga akan mengakibatkan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebuah produk atau jasa akan terlihat diterima dengan baik ketika produk atau jasa tersebut diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. Diterima untuk menjadi sebagai sebuah sponsor atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jika produk tidak diterima dengan baik, maka sebesar apapun perusahaan yang mengeluarkan produk atau jasa tersebut hanya akan menimbulkan kesia-siaan saja. Yang keempat yaitu alat penyambung perusahaan. Komunikasi pemasaran juga memiliki peran sebagai penyambung suara dan keinginan perusahaan dengan tujuan membangun hubungan baik dengan konsumen. Setiap perusahaan yang mengeluarkan sebuah produk atau jasa haruslah menggunakan komunikasi pemasaran yang baik demi terciptanya hubungan jual beli yang baik juga. Yang kelima yaitu kesadaran. Peran komunikasi pemasaran yang kelima adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat selaku konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya saja ketika memasarkan sebuah produk sabun mandi. Jika sebagian besar konsumen belum sadar apa fungsi dan kegunaan dari produk tersebut, maka komunikasi pemasaran akan meningkatkan kesadaran konsumen bahwa sabun mandi itu perlu digunakan setiap kali seseorang sedang mandi karena akan membersihkan seluruh tubuh serta menghilangkan kuman.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengembangkan komunikasi yang efektif. Berikut langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, mengenali audiens sasaran. Seseorang komunikator pemasaran memulai pekerjaannya dengan sasaran yang tertanam jelas dalam benaknya. Sasarannya bisa saja pembeli potensial atau pemakai lama, mereka yang mengambil keputusan pembelian atau mereka yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan itu. Audiensnya bisa saja individu, kelompok, masyarakat tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Audiens sasaran sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Komunikator apa yang akan dikatakan, bagaimana mengatakannya, kapan mengatakannya, di mana mengatakannya, dan siapa yang mengatakannya. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan komunikasi. Setelah audiens sasaran ditentukan, komunikator pemasaran harus memutuskan respon seperti apa yang dicari. Tentu saja pada umumnya respon akhir yang diinginkan adalah pembelian, tetapi pembeli adalah hasil dari proses panjang yang dilakukan oleh konsumen dalam pengambilan keputusan. Komunikator pemasaran perlu mengetahui di mana audiens sasaran sekarang berdiri dan sampai sejauh mana mereka harus dipengaruhi. Sasaran mungkin berada di salah satu dari 6 tahap kesiapan pembeli. Buyer readiness stage, tahap yang biasanya dilalui konsumen sebelum melakukan pembelian. Yang pertama, tahap kesadaran. Yang kedua, pengetahuan. Ketiga, rasa suka. Yang keempat, preferensi atau keberpihakan. Yang kelima dan yang keenam yaitu keyakinan dan pembelian. Pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga, merancang pesan. Idealnya pesan hanya mampu mengundang perhatian, attention, mempertahankan minat, interest, membangkitkan keinginan, desire, dan memperoleh tindakan action. Kerangka ini dikenal dengan model AIDA dalam merangkai pesan. Komunikator pemasaran harus menyelesaikan 3 masalah: apa yang akan dikatakan isi pesan dan bagaimana mengatakannya, struktur dan format pesan. Yang keempat yaitu memilih media. Sekarang komunikator harus memilih saluran komunikasi terhadap 2 tipe utama komunikasi, yaitu pribadi dan non-pribadi. Saluran komunikasi pribadi. Dalam saluran komunikasi pribadi, personal communication channels, 2 orang atau lebih saling berkomunikasi langsung. Mereka bisa berkomunikasi melalui tatap muka, lewat telepon, lewat surat, atau bahkan chatting lewat internet. Saluran komunikasi pribadi efektif karena di dalamnya terjadi pertemuan dan umpan balik pribadi. Yang kedua yaitu saluran komunikasi non-pribadi. Saluran komunikasi non-pribadi, non-personal communication channels, adalah media yang membawa pesan tanpa mengadakan kontak atau umpan balik pribadi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah media utama, atmosfer, dan acara. Media utama meliputi media cetak seperti koran, majalah, surat. Media siaran seperti radio dan televisi, dan tampilan. Yang kelima yaitu menyeleksi sumber pesan. Dampak pesan ada audiens sasaran juga dipengaruhi oleh cara audiens sasaran memandang pengirimnya. Pesan yang disampaikan oleh sumber yang terpercaya akan lebih persuasif. Sebagai contoh, perusahaan farmasi ingin agar para dokter menyuarakan manfaat produk mereka karena dokter adalah tokoh dengan kredibilitas tinggi. Banyak perusahaan makanan sekarang meminta dokter dan penyedia jasa perawatan kesehatan lain untuk merekomendasikan produk mereka kepada pasien. Yang keenam yaitu setelah mengumpan balik. Setelah mengirimkan pesan, komunikator harus meneliti pengaruh pesan tersebut pada audiens. Ini mencakup menanyakan
kepada audiens sasaran, apakah merek mengingat pesan, berapa kali mereka melihatnya, hal apa saja yang mereka ingat, bagaimana pendapat mereka mengenai pesan tersebut, dan sikap mereka sebelum dan sesudah pesan terhadap produk serta perusahaan. Komunikator juga ingin mengukur perilaku yang terjadi akibat pesan. Berapa banyak orang yang membeli produk, berbicara kepada orang lain mengenainya, atau mengunjungi toko. Umpan balik komunikasi pemasaran bisa mengindikasikan perlunya perubahan program promosi atau perubahan tawaran produk itu sendiri. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang event sponsorship. Event sponsorship adalah suatu bagian dari strategi komunikasi bisnis yang sangat berguna untuk membangun dan juga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada brand perusahaan. Tujuannya juga tidak beda jauh dengan brand sponsorship, yaitu untuk meningkatkan minat pembelian produk masyarakat. Selain itu, pihak perusahaan juga akan bisa terlihat beda dengan kompetitor lainnya karena sudah memiliki brand image yang kuat di mata masyarakat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu viral marketing. Viral marketing adalah strategi promosi untuk membuat iklan yang viral, tersebar lebih cepat dalam waktu singkat, layaknya virus. Yang membuatnya sedikit berbeda dari strategi lainnya ialah viral marketing mengandalkan audiens untuk menjadi promotornya, mereka yang secara rela menyebarkannya ke orang lain. Menurut Farrell, Heartland, dan Lucas, pada tahun 2006, halaman 106, viral marketing adalah an electronic form of word of mouth communication. Viral marketing dapat diartikan sebagai suatu bentuk elektronik dari komunikasi dari mulut ke mulut. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang buzz marketing. Buzz marketing adalah suatu strategi untuk memaksimalkan pemasaran dengan berbagai informasi dari mulut ke mulut melalui media sosial atau platform lainnya. Buzz marketing biasanya dilakukan dengan konsep atau ide yang menarik agar audiens penasaran dengan brand Anda. Tujuan pemasaran buzz adalah membuat konsumen ikut mempromosikan produk atau layanan tertentu kepada keluarga, teman, atau jaringan media sosial mereka, sehingga produk atau layanan yang akan di-launching menjadi pembicaraan bagi banyak orang. Media sosial yang sering dimanfaatkan dalam buzz marketing yaitu Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok. Itulah penjelasan singkat mengenai apa itu buzz marketing. Pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran melalui internet. Marketing online bisa diartikan sebagai usaha untuk memasarkan maupun memperkenalkan sebuah merek memakai media digital yang diketahui mampu menjangkau konsumen secara personal, lebih cepat, lebih tepat waktu, dan juga relevan. Media yang digunakan untuk pemasaran online ini banyak dan semakin kesini semakin bertambah. Beberapa di antaranya adalah seperti Facebook, baik dengan fanpage saja maupun dengan memanfaatkan fitur Facebook Ads. Yang kedua Instagram, yang ketiga Twitter, yang keempat TikTok, yang kelima Pats, yang keenam Google Plus, yang ketujuh Google Ads, yang kedelapan Marketplace, yang kesembilan email marketing, yang kesepuluh blog pribadi, dan lain sebagainya. Dari sekian jenis media marketing di atas, mayoritas mengandalkan sosial media populer seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Tidak sedikit pula yang mengandalkan layanan Google Ads dan juga memasarkan merek lewat blog pribadi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Manajemen
Manajer pemasaran atau pemasar perlu memahami manajemen komunikasi pemasaran guna menyusun strategi komunikasi pemasaran dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran atau strategi pemasaran produk baru. Seorang pemasar atau manajer pemasaran melalui mempertimbangkan beberapa faktor terkait pemilihan serta penentuan bauran komunikasi pemasaran yang tepat. Adapun faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan anggaran. Bagi sebagian besar perusahaan, ketersediaan anggaran untuk memasarkan produk dapat menentukan bauran komunikasi pemasaran yang digunakan. Hal ini disebabkan anggaran mempengaruhi jangkauan promosi, jumlah orang yang terpapar pesan, dan frekuensi seberapa sering orang yang terpapar oleh pesan. Yang kedua yaitu siklus hidup produk. Siklus hidup produk juga dapat mempengaruhi jenis dan jumlah promosi yang digunakan. Produk dalam tahap perkenalan biasanya membutuhkan lebih banyak promosi untuk menciptakan kesadaran dalam pasar. Konsumen dan bisnis tidak akan membeli produk jika mereka tidak mengetahuinya. Diperlukan lebih banyak komunikasi pada awal siklus hidup produk untuk membangun kesadaran. Disinilah letak pentingnya peran komunikasi pemasaran dan fungsi strategi komunikasi pemasaran. Yang ketiga yaitu jenis produk atau jasa. Sebelum menentukan bauran komunikasi pemasaran, pemasar atau manajer pemasaran perlu mempertimbangkan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Produk yang bernilai mahal tentu membutuhkan strategi komunikasi pemasaran yang tidak murah guna membentuk citra eksklusif di mata konsumen. Yang keempat yaitu keputusan pembelian oleh konsumen. Konsumen perorangan lebih sering membuat keputusan bila dibandingkan dengan konsumen organisasi. Konsumen organisasi dibuat oleh banyak orang dalam pusat pembelian. Dalam artian interaksi setiap individu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Sebagai tambahan, penggunaan berbagai macam media serta strategi pesan yang tepat sangat diperlukan mengingat beragamnya jumlah kebutuhan individu yang harus dijangkau dan dipengaruhi oleh pemasar. Hal-hal tersebut merupakan pengaruh strategi komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian. Yang kelima yaitu karakteristik khalayak sasaran. Untuk memilih metode terbaik guna mencapai khalayak sasaran yang berbeda, organisasi perlu mengetahui jenis media yang digunakan oleh masing-masing khalayak sasaran, seberapa sering mereka melakukan pembelian, di mana mereka melakukan pembelian, dan apa mereka memiliki kesiapan mereka untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Metode yang akan dipilih oleh pemasar atau manajer pemasaran didasarkan atas karakteristik khalayak sasaran seperti usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Yang keenam yaitu kesiapan konsumen untuk membeli produk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori difusi inovasi, beberapa orang adalah mengadopsi awal dan ingin mencoba hal baru segera setelah tersedia, dan kelompok lain menunggu sampai produk dipasarkan untuk sementara waktu. Beberapa konsumen mungkin tidak memiliki uang untuk membeli produk yang berbeda. Mereka membutuhkan produk tersebut nantinya. Yang selanjutnya yaitu preferensi media. Konsumen yang berbeda akan memilih media yang berbeda pula. Dalam istilah pasar, khalayak sasaran seperti generasi milenial lebih menyukai media online, telepon seluler, pemasaran secara bergerak, dan media sosial bila dibandingkan dengan konsumen yang lebih tua. Preferensi media telah diteliti secara akademis atau oleh perusahaan penelitian pemasaran dan perusahaan untuk mengetahui bagaimana konsumen ingin dijangkau. Dengan kata lain, media komunikasi apa yang efektif menjangkau khalayak sasaran berdasarkan preferensi media khalayak sasaran. Selanjutnya yaitu regulasi. Regulasi dapat mempengaruhi jenis promosi yang digunakan. Misalnya hukum di Indonesia membatasi penayangan iklan rokok di televisi selama prime time. Hal ini untuk mencegah anak-anak di bawah umur untuk
mengkonsumsi rokok. Contoh lainnya adalah di beberapa negara Asia, produk-produk kontroversial seperti alkohol tidak dapat diiklankan selama prime time di televisi reguler. Regulasi semacam ini perlu mendapat perhatian pemasar atau manajer pemasaran dan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Yang selanjutnya yaitu kompetitor. Dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran, seorang pemasar atau manajer pemasaran hendaknya memikirkan apa yang dilakukan oleh kompetitor terkait dengan bauran komunikasi pemasaran yang digunakan, terutama terkait dengan kesamaan produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen lebih banyak sehingga konsumen bersedia membeli produk yang ditawarkan oleh pemasar dibandingkan produk kompetitor. Namun perlu dipahami bahwa dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran terkait kesamaan produk atau jasa dengan kompetitor hendaknya dilakukan dengan tidak melanggar etika komunikasi pemasaran yang ada. Maaf ya Pak, ini tertutup jadi saya tidak terlalu kelihatan. Baik, selanjutnya yaitu ketersediaan media. Organisasi harus merencanakan promosi mereka berdasarkan ketersediaan media seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat cepat yang ditandai dengan hadirnya internet sebagai media komunikasi. Berbagai media komunikasi modern telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini memberikan dampak pada semakin banyaknya macam-macam media komunikasi yang dapat digunakan dalam bauran komunikasi pemasaran. Pemasar atau manajer pemasaran hendaknya memiliki keyakinan terhadap berbagai media yang ada serta dapat memilih media yang tepat dalam bauran komunikasi pemasaran agar dapat menjangkau khalayak sasaran secara lebih efektif dan efisien. Manfaat mempelajari faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Mempelajari faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami makna komunikasi pemasaran. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami makna bauran komunikasi pemasaran. Yang terakhir yaitu kita dapat mengetahui dan memahami berbagai faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengelola proses pemasaran terintegrasi. Langkah membangun komunikasi pemasaran terintegrasi yang efektif. Yang pertama yaitu identifikasi metode komunikasi pemasaran yang berbeda. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana komunikasi pemasaran. Yang ketiga, memahami proses pengambilan keputusan pelanggan. Yang keempat, terapkan rencana komunikasi pemasaran Anda. Ya, cukup sekian presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maafkan karena kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.